Baik, kita coba bahas materi terkait dengan pajak tangguhan, transaksi, kombinasi bisnis. Ya, tadi ada yang bilang bahwa belum belum belajar masuk materi advance accounting. Ya, memang ini jadi kesulitan tersendiri bagi saya menjelaskan nih kalau kalian belum pernah belajar yang namanya kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis bahasa lain itu, ya. Nah, ini biasa juga disebut dengan istilah. Kalau pernah dengar istilah merger akuisisi, tahu nggak? Merger akuisisi pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Karlina pernah dengar istilah merger akuisisi? Merger akuisisi pernah dengar. Belajar di mana itu dulu? Akuntansi, Manajemen keuangan, manajemen Pak. Keuangan ya. Ya, jadi ini coba saya jelaskan ya. Jadi merger akuisisi itu ada perpajakannya juga ya. Nah, dalam akuntansi merger akuisisi itu biasa disebut dengan istilah transaksi kombinasi bisnis. Ya, business combination. Ya, dari IFRS 3 itu kemudian diadopsi menjadi PSAK nomor 22. Ya. Baik, bagaimana implikasi teksnya daripada business combination ini? Nah, ini yang kita coba akan bahas ya sepintas ya. Baik. Sebelum ke sana kita baca dulu PSAK 46 paragraf 19. Nah, coba Sintika dibaca yang keras. Silakan Sintika. Mic-nya masih nih mati. Silakan. Mic-nya. Kenapa, Pak? Mic-nya dibaca dulu paragraf 19 ini, tolong dibaca yang keras. Dengan pengecualian terbatas, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perbedaan temporer timbul jika dasar pengenaan pajak aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih tidak terpengaruh oleh kombinasi bisnis atau terpengaruh dengan cara berbeda. Sebagai contoh, jika jumlah tercatat aset disesuaikan ke nilai wajarnya, tetapi dasar pengenaan pajak aset tersebut tetap sebesar biaya perolehan sebelumnya, maka timbul perbedaan temporer yang mengakibatkan timbulnya liabilitas pajak tangguhan. Hasil liabilitas pajak tangguhan tersebut mempengaruhi goodwill. Ya, baik. Jadi gini ya, kombinasi bisnis, transaksinya saya jelaskan sedikit ya. Mbak, saya masuk ke slide. Nah, ini. Kita masuk ke legalnya dulu sedikit, legal ya, karena nanti kita lihat ini akan mempengaruhi aspek accounting dan juga aspek perpajakannya. Ya. Jadi kombinasi bisnis dalam perspektif perpajakan atau juga perspektif legal ada 3 bentuk ya. Yang pertama peleburan. Peleburan. Ya. Apa itu peleburan? Ya, jadi gini, peleburan, jadi PT A dan PT B dilebur menjadi satu, namanya PT C. Jadi A dan B nantinya bubar. Nah, itu. Jadi A dan B bubar menjadi PT C. Aset-aset dan hutangnya digabung. Itu namanya peleburan. Ya. Kemudian penggabungan PT A ya tambah PT B, di mana PT B-nya dibubarin. Badan hukumnya dibubarin menjadi PT A. B-nya bubar. Ya. Kemudian ada namanya pengambil alihan. Apa yang terjadi dengan pengambil alihan? Pengambil alihan itu ya PT A itu membeli saham PT B. Sahamnya dibeli. Ya, sahamnya dibeli. Ya. Dalam kasus ini PT B itu akan menjadi anak perusahaan PT A. Jadi PT B nggak bubar. Jadi PT B akan menjadi anak perusahaan dan laporan keuangannya akan dikonsolidasi di dalam PT A. Baik, pertanyaannya yang mana yang menimbulkan dampak perpajakan?
Ya. Yang menimbulkan dampak perpajakan adalah yang pertama peleburan, ini sebenarnya sama kayak kita bentuk PT baru ya. Jadi PTC sebagai badan hukum baru. Yang kedua penggabungan, di mana PTB-nya bubar, jadi ada pengalihan aset dan liabilitas PTB ke PTA. Nah, pengalihan itu akan dikenakan perpajakan atau ada pemajakan ya atas pengalihan. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Baik, sebentar ya. Ini contoh ya. Contoh kasus. Ya, nanti kita lihat efek pajak tanggungannya seperti apa. Contoh kasus ya. Ini ada PT Popi lah, katakan PT Popi mengakuisisi 60% saham PT Sani. Atau katakan sebanyak 60.000 lembar saham. Dan kas yang dibayar atas saham ini 450.000. Atau katakan dalam jutaan ya, jadi 450 miliar. Ya. Berdasarkan revaluasi aset bersih, PT Sani memiliki aset tetap dengan nilai buku 330 miliar dan nilai wajarnya 350 miliar. Kepentingan non pengendali itu non controlling interest ya, dinilai berdasarkan nilai wajar aset bersih ya. Perusahaan yang diakuisisi. Ya, kalau kita lihat ini kita perbandingkan ya. Ini neraca atau nilai buku daripada PT Popi dan PT Sani. Ini nanti Sani ini akan diakuisisi sahamnya oleh PT Popi sehingga akan muncul laporan keuangan konsolidasi. Ya, bisa paham sampai di sini? Ada pertanyaan di sini mungkin silakan. Kalau ada pertanyaan. Iya, Rati, Sujaya, silakan kalau ada pertanyaan yang soal ini. Kalau Anda saya kasih soal ini udah bisa dong ngerjain misalnya ya, gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak soal ini? Silakan. Silakan dia. Pak, ya. Berarti untuk yang menimbulkan perpajakan semuanya kan Pak, yang untuk peleburan, penggabungan, sama pengambil alihan, tiga-tiganya masuk ke dalam yang dapat menimbulkan perpajakan. Baik, jadi gini. Untuk yang kasus yang pertama, peleburan, maka itu kan sama kayak kita bikin PT baru. Ya, PT A dan B-nya bubar. Aset daripada PT A dan B dimasukkan ke PT C. Jadi kayak penyetoran modal. Pertanyaan saya, sama kayak Anda bikin PT, Anda setor bangunan menjadi aset perusahaan. Anda dapat saham. Ada pajaknya nggak? Ada. Pajak apa itu namanya? Ini kan sama kayak bikin PT baru. Terus kita store namanya bukan kas yang kita store ke PT itu, tapi barang berupa gedung. Misal ya. Kenapa aja nggak Anda store gedung sebagai penyertaan modal? Kenapa? Namanya pajak bangunan bukan sih Pak jatuhnya? Bukan. Namanya pajaknya adalah BPHTB. Tahu kan? BPHTB. Tapi BPHTB ada urusan nggak dengan pajak kini? Ada hubungan nggak? Ada, ya kan? Jadi ada PPh-nya nggak yang kasus peleburan? PPh padat. Ya logika aja, Anda bikin PT baru, apakah kena pajak? Kena pajak nggak? Tidak. Mikirnya gitu. Bangun. Oke, enggak. Ya, jelas? Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Jelas Pak. Sekarang penggabungan. Penggabungan itu PTB-nya yang bubar, A-nya tetap eksis. Ada nggak perpajakan di sini? Potensinya. Nah, ini bisa terjadi ada potensi perpajakannya. Kenapa? Ya, terutama pajak kininya. Karena PTB sewaktu akan dimasukkan ke dalam PTA, aset-asetnya itu akan dilakukan revaluasi namanya, dinilai kembali. Kira-kira gitu. Once dia dinilai kembali, nah maka bisa ada efek daripada pajaknya.
Yang kedua, nah kalau seandainya ada rugi fiskal di PTB, bisa nggak dikompensasi ke laba fiskal di PTA untuk penggabungan? Nah itu juga menjadi isu. Ya, itu menjadi isu. Ya. Kita bicara pajak kini ya, bukan pajak tangguhan. Baik. Sedangkan pengambil alihan PTB sahamnya diambil alih oleh PTA. Nanti akan dikonsolidasi laporan keuangannya ke dalam laporan keuangan PTA. Jadi akan muncul laporan keuangan PTA dan anak perusahaan. Pada saat diakuisisi sahamnya, maka aset-asetnya hanya secara laporan keuangan akan dikonsol, digabung. Tapi secara laporan keuangan aja. Kepemilikan enggak. Aset-aset itu tetap milik PTB. Nah, pada saat digabung, laporan keuangan PTB, aset-aset dan liabilitas PTB akan direvaluasi. Sama, revaluasi namanya, di fair value-kan. Dinilai berdasarkan fair value. Itu ada metode akuntansinya. Namanya metode akuisisi. Ya, nah, tapi hanya muncul di konsolidasi saja fair value ini, tidak muncul di bukunya si B. Nah, contoh kasus ya, saya coba tunjukkan kasusnya yang tadi. Baik, tadi ini 60% ya, saham PT Sani diakuisisi oleh PT Popi dengan harga 450. Baik. Kemudian setelah direvaluasi aset bersihnya, PT Sani memiliki aset tetap dari 330 miliar menjadi 350. Kepentingan non pengendali, apa maksudnya kepentingan non pengendali? Ada yang tahu nggak? Coba Sujaya mana Sujaya coba? Ya Pak. Apa yang dimaksud di sini kepentingan non pengendali? Pernah dengar nggak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah ya? Mm-mm. Di sini artinya adalah pemegang saham yang 40% itu. Yang di luar kita kan 60%. Mayoritas kita ya 60%. Nah, ada saham yang dimiliki oleh orang lain namanya ini adalah pihak non pengendali, non controlling. Yang controlling kita 60% ya. Jelas Sujaya ya? Iya Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian laporan keuangannya PT Popi dan Sani kurang lebih seperti ini. Ya, ini neracanya. Baik. Baik. Berdasarkan peraturan akuntansi PSAK 22 ya. Pada saat mau dikonsolidasi, Sani ini harus divaluasi. Nah, ini. Jadi ada aset bersihnya. Aset bersih itu adalah aset dikurang liabilitas. Liabilitasnya tanda minus aset. Nah, ini nilai buku nih 450 nih. Jumlah aset bersih. Ya, aset dikurang liabilitas. Nilai wajarnya adalah 475, nilai wajarnya. Nah, jelas ya? Baik. Kemudian kita minta nilai fiskal, basis fiskalnya. PT Sani, basis fiskalnya berapa? Ini. Ada difference ya. Difference dengan nilai wajar berapa? 50. Nah, inilah yang dimaksud tadi yang paragraf yang tadi. Efek pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan. Maksudnya itu ini. Yang di sini, yang paragraf 19 tadi. Itu adalah ini. Beda temporer yang ada di sini, dianggap beda temporer. Dan ini akan menimbulkan dampak pajak tangguhan. Yang di standar disebut dengan istilah liabilitas pajak tangguhan. Ya, baik. Sekarang kita jurnal pencatatan. Baik. Sebelum kita jurnal, kita harus menghitung dulu yang namanya goodwill. Berapa goodwill-nya? Goodwill-nya itu imbalan yang dialihkan 450, dari mana angkanya? Dari sini. Ini ya. Kasnya kan sebesar 450. Ya kan? Baik. Kemudian kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali 40% dikali A. 40% dikali A. A-nya berapa? 475 ya Pak yang tadi. Yang Bukan. sebelumnya. Bukan, ini akuntansi dulu. Oh. 40% dikali A. Berapa A-nya? 40% dikali 475 ini A nih. Ya. Iya, betul. Ya, dikali A dapat 190. Baik. Liabilitas pajak tangguhan. Berapa liabilitas pajak tangguhan? Selisih
beda temporer 50 dikali 25 dapat 12. Tapi karena ini liabilitas maka dia minus, ya. Kepentingan non pengendali 40% dikali 475 190. Dapatlah nilai aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Udah termasuk di dalamnya pajak tangguhan. Goodwill, berapa goodwill? Ini ya. Sehingga 450 angkanya sama dengan yang tadi yang di kas yang diberikan tadi 450, ya. Nah, inilah rinciannya. Kira-kira gitu, ya. Baik, sekarang kita lakukan jurnal eliminasi. Jadi gini, ada nanti namanya proses penggabungan laporan keuangan, ya. PT Popi dan PT Sani digabung. Bagaimana proses penggabungannya? Proses penggabungannya, lah ini pencatatan di awal kan, investasi pada Sani 450, pada kas kan dia bayar tuh, dia beli saham PT Sani 450 miliar kas. Nah, kemudian ada valuasi aset sebesar berapa? Sebesar 20 ini. Sorry, mana tadi ya? Nah, aset tetap berapa selisihnya? Aset tetap valuasinya. Ada yang tahu berapa? Ini kan 350 dikurang 330, 330 dapat 20. Nah, ini ya, 20 ini. Nah, ini. Pinjaman jangka panjang berapa selisihnya? 5, dapat dari mana 5? Jadi setelah divaluasi pinjaman itu, ya, mana pinjaman? Pinjaman. Pinjaman jangka panjang selisihnya 5, itu 70 dan 65. Ini ya, 70 dan 65. Dapat 5. Jadi 70 versi valuasi pinjaman itu adalah berkurang 5. Jadi di debit ya. Kemudian modal dan surplus revaluasi ini juga kita eliminasi. Saldo laba muncul goodwill 177. Investasi kita kurangi. Karena nanti laporan keuangan digabung. Jadi nggak ada lagi investasi, nggak ada saham. Saham anak nggak ada, investasi pun nggak ada ya. Dieliminasi dia istilahnya. Muncul liabilitas pajak tangguhan dan NCI. Baik, setelah digabung laporan keuangannya akan muncul seperti ini. Ini PT Popi, ini PT Sani digabung. Jadi bukan ditambahkan begitu aja, bukan ya. Ada proses eliminasi namanya. Nah, ini. Proses eliminasi nanti Anda refer ke jurnal ini ya, yang ada huruf A dan B ini. Ini di jurnalnya di mana? Di sini. Jadi dia akan mengurangi. Ya. Lah inilah namanya laporan keuangan konsolidasi PT Popi dan anak perusahaan yang paling kanan, konsolidasi. Nah, ini. Jadi sudah ada muncul neracanya ya, neraca konsolidasi atau laporan posisi keuangan konsolidasi. Baik, kira-kira inilah konsep daripada efek daripada pajak tangguhan terhadap laporan keuangan konsolidasi di mana terjadi akuisisi. Akuisisi saham dalam hal ini ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mungkin, silakan. Pak, mau nanya. Ya. Kan ini perusahaan Popi sama Sony dikonsolidasi. Ya. Nah, terus kalau misalnya berdasarkan tadi kombinasi bisnis kan ada peleburan, penggabungan sama pengambil alihan. Nah, kalau Popi dan Sani ini masuknya kemana, Pak? Ya kalau ini pengambil alihan yang warna merah. Oh. Terus karena PT Sani kan nggak bubar, karena yang dibeli saham. Terus kalau kasusnya penggabungan dan peleburan itu gimana ya, Pak? Ya kalau peleburan karena tidak ada efek pajak kini kita kan nggak akan bahas karena dia sama kayak bikin PT baru. Ya, nah, kalau penggabungan ada efeknya. Ya nanti coba materinya akan saya buatkan minggu depan lah. Ya. Oke Pak. Kira-kira gitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada pertanyaan? Baik.
Tapi kalau kalian mau apa namanya, ya saya bukan lagi mau promosi buku ya, tapi materi saya ambil dari buku ini. Bentar ya. Buku ini ya. Nah ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini akuntansi pajak penghasilan. Yang warna hijau ini buku lama sebetulnya ya. Nah, ini karangan saya sendiri. Ya. Warna merah dan hijau. Ya silakan kalian carilah. Kalau nggak ada juga nanti saya kasih ininya lah. Saya kasih apa namanya bab-babnya soft copy-nya ya. Boleh, Pak. Makasih. Ya, nanti saya kasih materi-materi yang untuk kombinasi bisnis untuk kasus penggabungan ya. Itu nanti coba saya cari materinya di sini sehingga kalian paham gimana cara membukukannya. Ini sebetulnya buku lama ya, makanya saya nggak tahu. Apa namanya harus saya lakukan revisi lagi karena banyak konsep-konsep lama. Tapi nggak apa-apa, untuk secara keseluruhan sih masih bisa dipakai masih. Ada pertanyaan lagi mungkin, silakan. Nah, ini ada kasusnya penggabungan di sini ya, di halaman 87. Penggabungan dan efek pajaknya ya. Pak mau nanya, itu Ya. tadi bukunya ada di Google Books nggak ya? Yang ini? Iya. Buku ini ada, saya lihat kalau saya searching Google ada, bisa dibeli online. Oh, oke. Ya, di sini semua ada pajak kini, ada pajak tanggungan, semua ada di sini. Ya, masalah transfer pricing ada, jadi bukunya tipis. Tapi ada dijual untuk online nggak Pak? Maksudnya e-book gitu? Ada, setahu saya ada. Jadi ini saya nulisnya tahun 2009, udah lama sekali ya. 11 tahun yang lalu. Ya, kira-kira gitu. Nanti materi dari situ akan saya ambil, saya bagikan untuk yang kombinasi bisnisnya ya. Baik, ada lagi pertanyaan mungkin, silakan. Untuk yang slide tadi. Jelas, jadi konsepnya itu ya, apa namanya, peleburan, penggabungan, pengambil alihan. Peleburan PTA tambah PTB sama dengan PTC. PTA dan B bubar, jadi sama kayak kita bentuk PT baru. Penggabungan PTA tambah PTB, B-nya bubar, A tetap berdiri. Jadi aset-aset B pindah ke A. Jelas? Aset B pindah ke A. Sedangkan pengambil alihan, saham dari PT B dibeli oleh si PTA. Jelas? Ya. Dan di sini PT B menjadi anak perusahaan PTA. Ya, dan akan ada namanya laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi disusun dalam kasus pengambil alihan saham. Ya, bukan peleburan, ya, bukan penggabungan. Itu aspek legalnya kira-kira seperti itu. Nah, aturan terkait bagaimana membukukannya itu ada di PSAK nomor 22, judulnya kombinasi bisnis. Istilah lama namanya penggabungan usaha, istilah lama. Lah di buku saya yang warna hijau tadi itu istilahnya pakai istilah lama, ya PSAK 22 yang lama. Belum masuk ke yang baru. Ya, kira-kira. Ada pertanyaan? Atau gini deh, aduh saya juga bingung, ini buku udah lama sekali ya. Sebentar ya.
Ya, dia istilahnya ya masih menggunakan aset tetap menjadi masih aktiva tetap ya di sini ya. Buku lama sekali pakai PPSK yang tahun 2009. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian pahami ya nggak apa-apa sih materi ini. Saya kalian cari bukunya. Ya, kira-kira begitu ya. Baik, di dalam perpajakan ya, jadi gini, kita coba masuk sekarang yang penggabungan ya. Saya cerita sedikit. Kelihatan ya? Baik. Di dalam perpajakan nanti ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan yang nomor sekian ya. Nanti coba saya tarik ada materi saya tarik. Itu ada peraturan mengenai PTA dan PTB, manakala PTB-nya itu digabung ke PTA, di mana PTB-nya bubar, maka pertanyaannya adalah, apakah aset PTB secara fiskal itu divaluasi atau tidak? Tadi ya, sudah yang singgung tadi ya. Yang kedua, apakah rugi fiskal PTB bisa dibawa ke PTA? Jadi ini sering dilakukan dalam hal strategi tax planning. Misalnya gini ya, PTA itu memiliki laba 100 miliar. Kebetulan PTB memiliki rugi 200 miliar. Jadi PTA bisa nggak bayar pajak loh. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan penggabungan dengan PTB, rugi fiskal di PTB bisa masuk ke laporan keuangan PTA. Nah itu. Sehingga yang tadi PTA sebelum penggabungan dia rugi, setelah digabung, laba, setelah digabung, dia menjadi rugi. Dan pajaknya tadi jadi nggak perlu dibayar. Pajak yang sebelumnya yang dia laba 100. Nah, ini sering dilakukan untuk strategi perpajakan. Ya, jadi masuk bagian skenario daripada tax planning. Ya, kira-kira gitu. Namun pemerintah nih bikin aturan perpajakan pintar. Ya, oke. Dia bilang, oke nggak apa-apa, PTB bisa Anda ambil rugi fiskalnya masuk ke PTA. Tetapi ada tetapinya. Nah, ini. Sebelum Anda ambil rugi fiskal di sini, di PTB, aset-aset PTB Anda harus revaluasi dulu. Nah, itu. Kan setelah direvaluasi PTB kan asetnya nanti kan ada kelebihan hasil revaluasi itu. Nah, peraturan perpajakan mengatakan hasil revaluasi tadi selisihnya itu dikenakan pajak. Nah, dikenakan pajak. Nah, setelah dikenakan pajak baru itu akan dikurangi dengan rugi fiskalnya. Nah, sehingga nanti ya kompensasi yang bisa dibawa ke PTB itu tidak sebesar sebelumnya kalau dia tidak revaluasi. Ya, kira-kira gitu konsepnya. Ya, tapi oke lah, jadi jangan kalian khawatir, saya nggak akan ujian sampai kasus inilah ya. Berat. Ya, itu udah kasus perpajakan tingkat advance. Ya, yang penting kalian paham aja konsep ini ya. Jadi kalau saya tanyakan teorinya juga bisa jawab. Kira-kira seperti itu. Baik. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Pak, mau nanya. Ya. Tadi kalau penggabungan kan Bapak bilang PTA sama PTB bisa digabungkan gitu pajaknya. Tapi dengan cara PTB asetnya harus direvaluasi. Ya. Tapi kalau pengambil alihan PTA sama PTB itu nggak bisa dong pajaknya. Karena gimana? Ya. PTA dan PTB, karena PTB tidak bubar, ingat perpajakan itu mengatur setiap PT bikin SPT masing-masing. Ngerti nggak? Jadi ini kan laporan keuangan nanti jadi satu nih, PTA dan anak perusahaan. Judulnya. Laporan keuangan itu SAK, digabung. Namanya konsolidasi. Tetapi secara perpajakan, masing-masing bikin SPT sendiri. Tidak ada namanya SPT konsolidasi. Bisa.
Sehingga efek pajak kininya untuk kasus ini saya bilang nggak ada. Bisa harganya ya, nggak ada. Karena masing-masing bikin SPT. Ya, jadi hanya efek akuntansinya aja yang kelihatan. Nah, dalam kasus PTB, penggabungan, PTA dan PTB, PTB-nya kan bubar. Beda ya dengan yang kasus yang merah ya. Kalau dia bubar, SPT-nya nanti jadi satu, SPT-nya PTA, PTB nggak ada lagi, udah nggak eksis lagi dia. Nah, pada saat asetnya si PTB digabung ke PTA, itulah saya cerita tadi kan, ruginya mau dibawa, boleh nggak Pak? Boleh, rugi fiskalnya. Tetapi aset-aset yang ada di PTB harus kudu direval dulu. Nah, jika dia ada surplus laba akibat surplus revaluasi, itu harus dikurangkan dengan rugi yang dibawa. Sehingga rugi yang mau dibawa jadi nggak full yang kalau dia tanpa revaluasi. Kira-kira gitu. Jelas ya? Jelas Pak, makasih. Saya mau nanya, kalau Ya, silakan. tadi penggabungan asetnya direvaluasi, kalau dia nggak ada aset, Nggak ada aset, ya berarti nggak ada revaluasi. nggak usah revaluasi. Tapi nggak mungkin nggak ada aset lah. Tetap ada aset. Ya mungkin maksudnya yang nggak ada aset itu aset berwujud kan? Iya. Seperti mobil, gedung, ya bisa saja nggak ada masalah. Kira-kira gitu. Tapi kalau ada persediaan tetap direvaluasi. Maksudnya mungkin nggak ada revaluasi gitu. Memungkinkan nggak? Iya, peraturan perpajakan mengatakan yang direvaluasi nanti aset-aset yang seperti aset tetap. Persediaan juga masuk, aset tak berwujud masuk. Ya. Bagaimana Pak kalau di perusahaan itu hanya ada kas? Ada nggak perusahaan gitu? Yang ada hanya kas aja. Kas dan modal. Ada nggak? Ya kalau mungkin aja, tapi saya sih nggak pernah ketemu tuh ada perusahaan bentuknya kas aja. Ya, Pak. Gitu ya. Baik. Kemudian inilah pilihan yang bisa diambil oleh manajemen. Kelihatan slide-nya ya. Kelihatan Pak. Ya, baik. Nah, ini kan jadi bisa kasus di mana basis fiskalnya di fair value-kan, accounting fair value-kan. Baik. Tapi bisa terjadi begini ya. Misalnya begini penggabungan ya, PTB dia bilang oke lah saya tidak mau membawa rugi fiskal dari neraca saya kata PTB ke PTA sebelum dia bubar. Dalam kasus seperti ini maka sebenarnya PTB tidak perlu melakukan revaluasi, dia tetap bisa menggunakan basis fiskal per nilai buku. Nah ini, ya book value basis fiskal, ini boleh nggak ada masalah. Nah accounting tetap fair value ya, kira-kira gitu. Nah tapi ingat, accounting pun bisa juga menggunakan book value, manakala dia menerapkan P1 38. Apa judulnya P1 38? Ada yang tahu nggak? Pak. P1 38 tuh. Coba mana si Milka, mana Milka? Iya Pak. Apa P138 tentang apa tuh? Milka, Iya Pak. judulnya apa? Searching, googling. SAK 38 itu mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali. Pengendali, apa maksudnya pengendali? Ada yang tahu nggak? Wah, kalau ada yang tahu itu keren tuh. Mana Milka? Iya Pak. Entitas pengendali itu adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Maksudnya apa itu? Bisa Anda jelaskan? Nah, yang gini-gini yang perlu kalian pelajarin sebenarnya, ya, kalau mau belajar akuntansi.
PSAK 38 itu bicara kombinasi bisnis, tapi kombinasi bisnis entitas pengendali. Apa maksudnya entitas pengendali? Entitas yang berada di bawah kendali bersama. Contoh ya. PTA punya anak PTB. Kemudian PTA punya anak lagi PTC. Ya. Kemudian PTB, anaknya PTA tadi, itu mengakuisisi saham PTC. Boleh nggak? Boleh nggak? Coba, Ratih, boleh nggak? Ngerti maksudnya ya? Jadi kan PTA nih, PTA punya anak, 80% sahamnya di PTB. Kemudian dia juga punya anak yang lain, PTC, 90%. Tiba-tiba saham yang ada di PTC dibeli oleh PTB, anak perusahaan PTA tadi. Jadi nanti PTC tadi menjadi cucunya PTA. Sahamnya oleh si PTA dilepas ke PTB. Ngerti nggak? Gimana? Hah? Masih mabok Pak, gimana tadi? Kan Bentar. saham PTC dibeli sama PTB, anaknya PTA. Sebentar. Ini loh ya, saya jelasin ya. Harus ada ilustrasi nih. Ini ada PTA. Ya, kemudian ada PTB. Ada PTC. Nah, ini nih, ya. Berarti PTA-nya itu induknya ya, Pak? Iya. Saham PTA di PTB itu adalah 80% ya tadi. 80%. Intinya dia dikontrol ya. Saham PTA di PTC itu adalah 90%. Nah, kalian kalau belajar accounting tingkat advance sudah model begini nih ketemunya nih ya. Jadi jangan bicara debit kredit doang. Tiba-tiba saham PTA ini di PTC ini dijual kepada PTB anaknya sendiri, ngerti nggak? Nah, jadi nanti akan berubah begini. Tuh, jadi begini dia. Tuh, jadi PTC itu akan menjadi Anaknya cucu PTB. daripada ya cucu PTA, anak PTB. Iya, Kan gitu kan? Ya. Nah, inilah namanya kombinasi, salah satu contoh kombinasi bisnis pengendali. Kenapa? Memang dia awalnya kayak begini kan di sini kan. Tapi sebenarnya kan pelakunya dia juga under PTA semua. Nah, untuk kombinasi bisnis begini, ini diatur di dalam PSAK 38, bukan PSAK 22. Kalau PSAK 22 kombinasi bisnis biasa, di mana diakuisisi perusahaan yang tidak ada hubungan. Nah, kalau dia perusahaan adalah yang diakuisisi adalah perusahaan yang under common control di bawah pengendali, sepengendali, maka kita menggunakan PSAK 38. Bedanya apa? Kalau PSAK 22, nah kalau yang normal ya, apabila PTB mengakuisisi PTB C yang normal yang ada bukan sepengendali, sahamnya pemegang sahamnya berbeda. Maka PTC itu nilainya divaluasi dulu fair value. Kayak kasus yang tadi, baru dikombinasi, baru dikonsolidasi gitu. Tetapi kalau PSAK 38 dalam kasus seperti ini ya, aset bersih PTC tidak divaluasi tapi nilai buku saja cukup dan tidak ada goodwill. Nah, bedanya di sini. Ya, nah kalau kalian mau belajar tuh ada 38, tolong dibaca-baca tuh PSAK 38. Tidak ada goodwill. Selisihnya kemana Pak kalau ada selisih? Nah, selisihnya masuk ke ekuitas. Ya, namanya tambahan modal di store. Ya, tambahan modal di store.
Kira-kira seperti itu, ya. Nah, ini makanya saya selalu bilang, kalau kalian pengen jago perpajakan, sebenarnya harus paham betul juga mengenai aturan akuntansi. Kalau boleh tambah hukum lagi lebih bagus. Jadi nggak ada orang bilang, oh saya jago perpajakan, tapi nggak tahu PSAK. Ya, karena nanti kan untuk kita melakukan tax planning, untuk kita melakukan rekonsiliasi fiskal, kita kan harus paham apa yang direkonsil. Pertanyaan saya, bagaimana kita paham apa yang direkonsil kalau standar akuntansi keuangan kita nggak tahu? Nah, gitu loh. Ya, paham ya? Ya, orang yang jago teks itu bukan orang yang pinter bikin SPT, bukan itu. Tapi dia bisa memanage. Ya, untuk tax saving mana yang bisa kita lakukan? Modifikasi. Ya, modifikasi dalam arti sini dalam arti yang legal loh ya, bukan yang negatif. Ya, nah itu yang sebetulnya menurut saya justru dorong kalian ke sana. Ya, itu karir dan profesi yang paling enak tuh tax consultant tuh. Apalagi dia qualified. Ya, nah itu. Jadi dia mencari celah-celah aturan yang memang bisa dimanfaatkan secara legal. Ya, bukan tax evasion ya, bukan penghindaran pajak, tapi lebih kepada tax planning. Ya, itu contoh kasusnya ya. Nah, itu tolong materi kalian pelajarin lah ya. Nanti juga saya kasih materi tambahan. Baik, saya kira di sini ada pertanyaan, mungkin silakan kalau masih ada pertanyaan. Pak, tadi perbedaannya PSAK 38 sama 22, kalau PSAK 22 direvaluasi dulu baru dikombinasi ya? Ya, kalau dua-dua itu kombinasi bisnis yang normal. Nggak ada hubungan antara pengakuisisi dan diakuisisi. Kalau PSAK 38, pengakuisisi dan diakuisisi adalah entitas yang dibawa kendali bersama. Atau istilah lain adalah sepengendali, under common control. Jelas ya? Jelas Algan ya? Ya Pak, jelas. Makasih. Macet Pak, boleh ulang nggak? Yang ulangi mana lagi, yang dari awal? Bukan, yang tadi Alga tanya. Oh ya gini aja Alga, nanti kamu bisa bisa lihat lagi itunya videonya. Oke. Itu ya. Jelas, ada lagi pertanyaan? Pak, tadi yang PTC jadi cucunya PTA itu asetnya direvaluasi juga, Pak? Enggak, kalau dalam kasus under common control tidak ada revaluasi. Kita hanya menggunakan nilai buku. Oh, ya. Dan tidak ada goodwill. Ya, tapi pertanyaan saya, bisa ada terjadi dampak efek pajak tanggungan enggak? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Karena kan kalau PTC-nya ada rugi, kan asetnya tidak dievaluasi ya. Terus, nah ini, ya, ada yang bisa jawab? Ada pajak tanggungan nggak? Coba silakan. Silakan. Lina mana? Lina. Silakan Lina. Iya Pak. Coba, bisa ada pajak tanggungannya nggak efeknya? Baik, pajak tanggungan itu kalau secara perhitungan, kalkulasinya gimana? Saya kan udah kasih tahu ya di sesi yang kedua. Gimana, Lina? Ya, Lina? Ya Pak.
bisa jawab enggak? Dari mana bisa muncul pajak tangguhannya? Nah kan teorinya sudah saya kasih tahu dulu ya. Pajak tangguhan itu bisa muncul dari selisih apa? Selisih antara basis fiskal dan basis apa? Komersil kan? Iya, Pak. Kan gitu. Lah pertanyaannya bisa nggak muncul perbedaan basis fiskal basis komersil dari kondisi 1, 2, 3, dan 4 ini? Hah? Bisa, Pak. Jawabannya bisa. Itu. Tapi kalau misalnya book value sama-sama book value bisa nggak? Misalnya nomor 1. Ya pajak tangguhannya yang baru nggak akan muncul kalau nomor 1. Paling pajak tangguhan yang dulu yang lama kan, yang berasal dari memang sudah beda dari sononya gitu. Iya, Pak. Ya perbedaan yang baru bisa muncul nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya kenapa? Karena ada revaluasi, baik revaluasi berdasarkan fiskal maupun revaluasi berdasarkan akuntansi. Nah, itu dua hal yang berbeda, tolong diingat ya. Iya, Pak. Revaluasi basis fiskal dan revaluasi basis accounting itu dua hal yang berbeda, tidak sama. Itu yang juga saya singgung juga waktu dalam materi revaluasi aset, ya kan? Di sesi yang keberapa itu? Kelima ya. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, inilah konsep akuntansi perpajakan ya dalam transaksi kombinasi bisnis ya. Jadi banyak isu sebetulnya ya. Baik. Ini coba nanti ya saya coba rancang untuk soal kuis ya terkait dengan ini ya. Silakan nanti dikerjakan ya sehingga kalian bisa paham. Jadi mengerjakan kuis itu bukan untuk nilai tapi untuk paham ya. Kalau kalian sudah paham nanti ya tentu ujiannya lebih gampang. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan di sini?